Halo teman-teman, kemarin kan kita sudah sering ya membacakan berita-berita dari inilah.com ya, karena termasuk inilah.com ini salah satu berita yang berani sekali ya menghantam langsung ke Direktur Jenderal Pajak atau berita-berita korteks yang sangat menggemparkan ya. Ternyata dong dapat gue nggak tahu nih dapat surat atau enggak ya keberatan dari Direktorat Jenderal Pajak ya. Terutama oleh oknum bernama Dwi Astuti ya, gue nggak tahu apakah betul dia langsung atau gimana, kita belum baca suratnya. Mari gua sampaikan ke teman-teman semua ya. Ini gue juga dapat dari grup nih, mengenai ada berita seperti ini ya, bagaimana penguasa berusaha untuk membungkam suara-suara kritis dari media-media ya. Kalau media mainstream sudah selesai ya, media mainstream sudah beres, sudah dikandangin semua. Tetapi kalau media-media non mainstream seperti ini, nah ini dia ya, Inilah.com. Dia tuh jenderal pajak keberatan dengan berita inilah.com. Ini klarifikasinya. Waduh, seram-seramnya Bapak Iksan Suryakusuma. Hati-hati Pak, ya, hati-hati Pak. Hati-hati dapat proyek maksud gue ya. Hati-hati nanti dikasih proyek, berubah haluannya bisa balik badan, Pak ya. Kantor DJP Kementerian Keuangan. Oke. DJP mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada inilah.com yang telah turut berpartisipasi dan membantu DJP dalam menyebarkan informasi perpajakan kepada masyarakat melalui artikel yang informatif dan edukatif. Namun demikian, kami mencatat ini kayak isi surat ya, sepertinya isi surat yang langsung dibacain oleh inilah.com gitu ya, tanpa mengedit gitu, mungkin ya. Kami mencatat bahwa terdapat 2 judul artikel yang dimuat pada inilah.com yang perlu dikoreksi, yaitu buang-buang duit 1,3 triliun untuk aplikasi murahan. Bos DJP mundur jika punya malu. Yang ditulis oleh Haris Muda, mampus lu disebut namanya ya, pada Sabtu 11 Januari 2025. Gua coba klik. Masih ada nggak ininya? Masih ada teman-teman ya, masih ada. Wah, masih ada ya, belum ada diubah nih ya. Nah, gini dong, berani dong ya, belum diubah nih ya, beda kayak di DTC. Di DTC itu kalau bikin berita, kemudian ditempeleng sekali, berubah, bisa berubah isi isi beritanya. Berita itu bisa berubah isinya, kemudian ada keterangan begini bla 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 ya. Kemudian kemarin itu ada lagi, oh inilah.com juga ya, kemarin inilah.com juga, gue sampai di DM sama wartawannya bahwa ada perubahan narasi, kemudian gue sampai memprivate video tersebut ya, karena permintaan langsung dari si sumber beritanya ya. Dan dia juga melakukan perubahan berita, tapi yang ini dia belum berubah nih. Ini dia belum berubah. Eee, yang sudah diamplifikasi oleh media-media jaringan inilah.com dan satu lagi nih, kualitas abal-abal dugaan korupsi tender kontes 1,3 triliun sulit ditutupi, KPK tunggu laporan masyarakat. Coba lihat. Oh masih ada ya? Belum diubah ya? Belum diubah belum diubah. Wih, luar biasa ya, kita tunggu ya, inilah.com. Oh, satu lagi? Enggak ya. Yang ditulis oleh Rizky Aslendra 14 Januari. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan ini DJP menyampaikan hak jawab atas 2 artikel di atas sebagai berikut. Wah, luar biasa ya. Satu, artikel dengan judul "Buang-buang duit 1,3 T" ini ya. Mana dia? Saat nomor satu, dapat kami sampaikan bahwa kami sangat keberatan dengan judul artikel tersebut, di mana dalam judul penulis menggunakan kata-kata yang sangat tendensius seperti kata murahan yang sangat berpotensi menggiring opini publik ke arah yang negatif serta menimbulkan kesalahan persepsi dan interpretasi pada publik. Loh, bukan begini, Bu, caranya caranya untuk mengklarifikasi. Kalau Ibu mau mengklarifikasi, menurut Ibu bagaimana? Gitu loh. Kalau dia bilang murahan, menurut Ibu ini mahal atau murah? Gitu dong. Jelaskan kepada kami, Bu, ini tuh bukan murah loh, ini tuh mahal loh, begini-begini loh. Sekian loh kami bayarnya, kami bayar kepada si LG sekian loh, bayar ke sini sekian loh. Segini loh harganya, nggak murah loh ini. Begitu, Bu, cara mengklarifikasi. Bukan dengan ngomel-ngomel, Ibu Dewi Astuti. Ini namanya ngomel-ngomel, Bu. Ini namanya keberatan tapi ngomel-ngomel, bukan klarifikasi. Tadi dia bilang apa ya? Dia bilang mau ngapain? Hak jawab dia bilang kan? Hak jawab, Bu. Kalau namanya hak jawab bukan bukan marah-marah. Hak jawab itu lu menjawab. Menurut inilah.com, ini kan barang buang-buang duit nih. Menurut lu gimana? Gitu dong. Ini namanya negara demokrasi, punya hak jawab. Menurut si si wartawan ini adalah Eee, buang-buang duit. Menurut Anda bagaimana? Kalau menurut lu enggak, lu kasih datanya, faktanya, buktinya.
Begitu caranya. Namanya hak jawab, bukan dengan marah-marah begini. Kalau lu marah-marah begini, ini namanya membungkam usaha untuk mengintimidasi, begitu loh. Nggak ngerti nih si oknum di Astuti nih. Aduh. Tapi ini Dwi Astuti atau bukan ya? Gua rasa sih Dwi Astuti ya. Tidak adanya keberimbangan berita. Oke, sesuai dengan kode etik jurnalistik, jurnalis diharuskan menulis pemberitaan salah satunya secara berimbang. Namun, dalam artikel tersebut kami tidak melihat adanya keberimbangan berita. Penulis hanya menampilkan pemberitaan dari satu sisi sehingga pemberitaan menjadi berat sebelah dan tidak cover multi-side. Wah, bukan cover multi-side, cover both side ya. Padahal DJP melalui KT02 tanggal 10 Januari terkait implementasi Cortex telah menyampaikan upaya-upaya perbaikan dalam memperbaiki kendala yang ada serta memastikan layanan kontes dapat berjalan dengan baik. Mana, Bu? Satu ya, pertama, KT itu tidak jelas barang dari mana. Itu turun dari langit. Tidak ada yang tanda tangan. Tidak ada yang tanggung jawab. Oke, satu. Jadi KT itu nggak bisa lu pakai sebagai dasar untuk melakukan hak jawab. Karena KT itu tidak jelas asal muasalnya. Itu barang nggak tahu turun dari mana. Satu. Yang kedua, mana hak jawabnya? Sekarang kan Ibu kan komplain mengenai judulnya nih. Bukan komplain mengenai isinya ya. Kalau isi kan lu nggak mau lihat nih. Lu kan hanya mau lihat judulnya kan. Judulnya mengatakan buang-buang duit 1,3 T untuk aplikasi murahan. Bos DJP mundur jika punya malu. Kemudian lu hak jawabnya di mana? Kan lu bilang keberimbangan berita. Oke? Lu kasih nggak nomor telepon DJP yang bisa dihubungi untuk mengecek benar nggak murahan? Punya malu nggak si bos DJP? Kan begitu caranya cover both side. Coba DJP dihubungi Inilah.com mau mau ini nggak wawancara? Mau nggak? Destuti dihubungi Inilah.com mau nggak wawancara? Coba kita wawancara. Berani nggak lu wawancara? Gitu namanya cover both side. Anda bersedia nggak diwawancara oleh kami? Gua siap deh podcast sama Ibu Dwi. Siap gue. Gimana Ibu Dwi? Mau nggak podcast sama gua? Kita bongkar. Bagaimana isi dari konteks. Oke? Gini deh, gua kasih Ibu draft pertanyaan deh. Nggak usah ditembak di tempat. Nanti Ibu jadi kacau balau kalau gua tembak di tempat ya. Gua kasih draft pertanyaan, Ibu tinggal siapkan jawabannya, kita podcast. Berani nggak Bu Dwi? Begitu, kalau mau cover both side. Mau nggak Bu? Coba Ibu. Aduh, itu namanya klarifikasi atau hak jawab. Jawab dong, bagaimana Ibu? KT emang nggak bisa dipakai. KT itu barang sampah, barang nggak jelas. Nggak ada tanda tangannya, nggak tahu siapa yang terbitin, nggak jelas. Ibu dong langsung datang ke inilah.com, bikin konten Bu sama inilah.com. Berani nggak Bu? Waduh. Yang kedua, artikel dengan judul Kualitas Abal-abal, Dugaan Korupsi Tender 1,3 T, sulit ditutupi, KPK tunggu laporan masyarakat. Dapat kami sampaikan bahwa kami juga sangat keberatan. Iya, sangat keberatan. Is okay. Semua orang boleh keberatan, nggak ada masalah, Bu. Is okay, sangat keberatan ya. Tapi tidak boleh membungkam, tidak boleh mengintimidasi. Ini negara demokrasi, Bos. Dengan keseluruhan judul artikel tersebut, karena penulis juga menggunakan kalimat yang sangat tendensius. Ya terserah dia mau tendensius. Sekarang gimana hak jawab Anda? Provokatif dan mengandung fitnah. Nah, yang mana yang fitnah nih? Yang mana yang fitnah? Jangan sembarangan fitnah lu. Lu memfitnah orang bahwa lu difitnah gitu, itu namanya fitnah namanya. Karena tuduhan yang tidak berdasar dan tidak didukung oleh bukti yang valid. Yang mana, Bu? Yang mana? Yang sangat berpotensi mencemarkan dan merugikan nama Direktorat Jenderal Pajak. Sorry, Bu. DJP sudah tidak punya nama. Sorry, sudah tidak perlu dicemarkan. Sudah tercemar, Bu. Sudah jauh tercemar. Udah nggak perlu, ya. Udah nggak perlu dicemarkan nama Anda. Sudah busuk. Ya sorry, mohon maaf nih. Karena judul berita menyesatkan. Oke. Berdasarkan pasal 1 ayat 11, 12, 13, pasal 3 ayat 1, pasal 5 ayat 1 dan 3, dan pasal 6 dan penjelasan pasal 6 Undang-Undang tentang Pers nih ya, mengacu pada peraturan Dewan Pers nomor 6 bla 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 tentang kode etik jurnalistik sebagai peraturan Dewan Pers serta dalam rangka menerapkan prinsip pemberitaan yang berimbang, benar, tepat, akurat dan sesuai fakta yang ada, dapat kiranya inilah.com segera loh. Tadi tadi keberatan doang. Mana isinya? Sorry. Kan yang ini ada A, ada B. Yang ini apa keberatannya, Bos? Yang mana yang keberatannya? Fitnahnya yang mana? Tendensius yang mana? Provokatif yang mana? Yang tidak berdasar yang mana? Yang tidak didukung oleh bukti yang valid yang mana? Terus menurut Anda bagaimana? Fakta dari Anda apa? Bukti dari Anda apa? Begitu namanya hak jawab.
Aduh, Ibu Dwi Astuti yang terhormat, tidak ngerti dong apa definisi dari hak jawab. Jangan keberatan doang, Bu. Anak kecil juga bisa lu suruh keberatan, marah-marah doang, anak SMP juga bisa marah-marah doang. Sekarang menurut inilah.com kualitas abal-abal, menurut lu bagaimana? Halo Bu Dwi, bagaimana? Menurut Anda bagaimana? Coba jelaskan, kasih data, kasih fakta, kasih informasi kepada kita semua. Jangan cuma marah-marah doang, Bu. Ini negara demokrasi, Bu, bukan negara bapak lu. Ibu Dwi Astuti gimana? Dengan demikian dia minta Inilah.com segera melakukan ralat dan koreksi. Ya apanya yang mau diralat? Lu tuh nggak memberikan data apapun. Ibu Dwi Astuti, Anda ini tidak memberikan data apapun, fakta apapun, informasi apapun. Yang benar bagaimana menurut Anda? Cuman marah-marah doang, cuman keberatan doang. Gimana Ibu? Aduh, orang terpelajar kok begini cara kerjanya. Ya, sekarang kalau Inilah.com bilang, "Oke, gue mau ralat." Tapi apa yang mau diralat? Apa yang mau diralat? Apa yang mau dikoreksi? Sekarang gini, Inilah.com sudah bikin bikin judul nih, kualitas kualitas abal-abal. Oke, sekarang kita mau ikuti Ibu Dwi Astuti, mau diubah. Mau diubah jadi apa? Apakah mau diubah jadi kualitasnya tidak abal-abal? Atau mau diubah jadi kualitasnya luar biasa bagus? Tapi apa yang bagus? Ya elah Ibu Dwi Astuti orang terpelajar nggak ngerti begini. Aduh. Sekarang dia bilang, Inilah.com bilang dugaan korupsi tender bla 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 sudah ditutupi. Nah, menurut Ibu bagaimana? Menurut Ibu bagaimana? Apakah tidak ada korupsi? Mana bukti nggak ada korupsi? Mana bukti-bukti transfernya? Mana tender lelangnya? Dokumennya mana? Gitu, Bu. Kasih tahu kita semua. Oh, dari sini tahapan ini nggak ada korupsi, tahapan ini nggak ada korupsi. Semuanya terbuka apa adanya. Tiada dusta di antara kita, Bu. Si Ibu. Ralat dan koreksi terhadap judul dan isi pemberitaan dimaksud pada terbitan berikutnya agar tidak terjadi kesalahan persepsi di masyarakat. Persepsi yang mana yang salah, Bu? Persepsi yang mana yang salah di masyarakat? Apakah apakah kualitas abal-abal? Ini mah bukan kata inilah.com, semua orang bilang begitu, Bu. Yang ngomong nggak begitu cuma satu, yaitu si Iwan Juniardi, tuh si bosnya Cortex, cuman dia ngomong ini kualitas tidak abal-abal, Bu. Semua orang bilang kualitas abal-abal, bukan inilah.com doang yang ngomong. Gimana sih, Ibu? Dengan demikian, diharapkan pemberitaan yang dilakukan dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat melalui penyampaian informasi yang tepat, akurat, dan benar. Aduh, si Ibu. Gini loh Ibu, yang namanya hak jawab itu, kalau menurut Ibu inilah.com itu informasi tidak tepat, menurut lu bagaimana yang tepat? Jelaskan Bu, kasih data, kasih fakta, kasih bukti, kasih informasi. Kemudian tidak akuratnya, kalau lu bilang nggak akurat nih, menurut lu bagaimana yang akurat? Aduh Ibu, jelasin dong, jelasin ke kita semua. Kita nih haus dengan informasi, kita nih haus dengan fakta, kita nih haus. Oke, udah. Gini Bu, ini Bu, gua cuma minta dua Bu. Buka dong rekaman dari meeting antara si oknum Dirjen Pajak dengan DPR RI. Mau nggak Bu? Boleh nggak Bu? Katanya mau tepat, mau akurat, mau benar. Buka Bu, dokumen rekamannya. Yang kedua, buka dong rekaman dari meeting oknum Menteri Keuangan dengan DPD RI. Buka, Bu. Berani nggak, Bu? Katanya mau tepat, mau akurat, mau benar. Itu yang tepat, yang benar akurat. Yaitu dibuka apa adanya rekaman meetingnya. Ah, gitu, Bu. Mau nggak? Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya pimpinan redaksi Nilai.com kami sampaikan terima kasih. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu RI, Dwi Astuti ya. Kita baca komentarnya. Ini gue yang pertama kali komentar teman-teman ya. Jadi gue mau tahu dulu nih, apa jawaban dari Nilai.com? Apakah ada surat resmi dari DJP? Ini berupa surat atau chattingan nih? Apa nih? Mana suratnya? Kita lihat dong. Apakah ada pertemuan? Kita lihat kan biasanya kan si oknum pajak ini kan suka manggil-manggilin orang nih. Dia panggil-panggilin, kemudian dikandangin, kemudian dikasih proyek, kemudian dijinakin gitu ya. Nah, apakah ini nggak kamu sudah dipanggil atau gimana? Kita nggak tahu nih. Kemudian apa berita acara pertemuannya? Kalau ada ketemu, ada berita acara dong. Kalau nggak ada berita acara, itu namanya pertemuan abal-abal. Itu namanya membungkam atau mengintimidasi. Gitu. Oke? Gimana? Ini lanjut kok. Ataukah sekedar menggunakan intimidasi dan tekanan dengan pendekatan kekuasaan saja dari si oknum DJP ini? Gimana? Ada lagi nih, Pak Irvani.
Yang jelas itu aplikasi banyak keluhan, mau mempermudah malah jadi rumit. Yang sudah tolong betulkan di-upgrade, ditahan atau jangan bayar dulu vendornya sebelum 100%. Pak Irvani belum tahu ya. Itu vendor sudah ditendang tahun 2023, sudah kabur, sudah ditendang, sudah dipecat, sudah nggak dibayar sejak 2023. Itu informasi yang kita dengar di negeri Konoha. Gue nggak tahu kalau di Indonesia ya. Yang jadi masalah kalau vendor dibayar lunas tapi aplikasi masih amburadul. Gue balas nih ya, gitu ya. Pak, ya, FYI, ya, si vendor sudah ditendang sejak 2023 dan sudah diambil alih oleh para oknum-oknum di DJP Pusat. Bagaimana, Pak? Ya, gimana? Emang ini aplikasi call text jelek mau gimana katanya. Bahkan sampai sekarang sering error loading untuk harga yang kemahalan 1,3 T terlalu gila sih. Tentu saja rakyat menilai ini rawan korup katanya. Oke, gue klik suka dulu deh. Nah, eh, gue belum kebaca nih semua nih ya. Oke, belum kebaca gue. Ini belum nih. Eh, oh ini merugikan nama Dijen Pajak. Tahu-tahu besok ada kabar tertangkap kasus korupsi. Wah, Anda lucu sekali. Badut ada kalah. Oh gitu ya. Aduh. Kemudian siapa nih? Keluarga bahagia tanpa hutang. Ini ada lagi nih. Sosok Feby Hanif, anak ex pejabat pajak yang diduga pakai uang bapaknya ini ya. Aduh, si Feby jadi ribut, jadi rame gara-gara ini ya. Kemudian apa lagi nih? Saya juga keberatan bayar pajak kalau duit pajak dipakai foya-foya oleh orang pajak. Ya sama ya. DJP sama seperti kebanyakan institusi pemerintah lainnya, anti kritik. Memang brengsek itu oknum-oknum DJP di Konoha ya, di Konoha teman-temannya. Ini sudah ya, tadi sudah. Oke, teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi diduga oknum pajak bernama Dwi Astuti ini sangat senang sekali membungkam masyarakat, sangat senang sekali mengintimidasi masyarakat, apalagi sekarang dia sudah berusaha membungkam media-media massa. Kalau yang mainstream sudah dikandangin semua di Konoha maksud gue ya. Tetapi kalau media-media kecil kayak begini sudah berusaha untuk dia bungkam, tetapi sulit dibungkam ya karena banyak ya, banyak dan tersebar di mana-mana. Gue sih cuma pengen minta dua ya sama Ibu Dwi Astuti yang terhormat ya. Satu, Bu, rekaman rapat tertutup antara oknum Direktur Jenderal Pajak dengan DPR RI yang seharusnya rapat itu terbuka untuk umum. Yang kedua, rekaman rapat tertutup Menteri Keuangan ya, oknum Menteri Keuangan dengan DPD yang seharusnya rapat itu dibuka untuk umum. Kedua rapat ini pakai uang rakyat, uang kami semua, Bu, tetapi tutupi dan tidak tahu apa isinya. Gue minta itu dibuka. Oke, dibuka, dipublis untuk rakyat. Kita mau tahu apa isi rapat tersebut. Sesimpel itu, Bu ya. Gimana? Kami juga keberatan kalau itu nggak dibuka. Boleh nggak kami keberatan? Kemana kami mesti keberatan? Oke? By the way, Bu Dwi Astuti, bagaimana ya kabar pengaduan gua terhadap oknum bernama Dwi Astuti tahun 2023 yang lalu? Nah, kenapa nggak diproses, Bu, sampai sekarang, Bu? Sudah berapa tahun nih? 3 tahun, Bu. Oke? Halo, Bu Dwi Astuti. Sampai jumpa, teman-teman ya. Semoga terbantu.